Wisi. Oh Mas Dwi, silakan masuk Mas. Lama tidak bertemu. Dari mana aja kamu? Nggak tahu ketemu, sekarang ini baru ketemu kita. Silakan duduk, silakan duduk. Kemarin saya habis pulang kampung Mas. Pulang kampung. Nah, ya kok seharian kamu di mana aja kok? Kesehariannya gimana kok? Saya nggak tahu kelihatan kamu di sini. Saya ini bingung mas untuk memilih waktu mau kemana, alasan saya bingung. Jadinya kesini mau konsultasi agak sedih. Terima kasih Mas Dwi atas kehadirannya di sini. Sebelumnya saya sebagai konselor di sini atas Mas Dwi yang ingin konsultasi ke saya. Di sini saya memberi batasan buat Mas Dwi karena di ruang konseling ini saya sebagai konselor dan Mas Dwi sebagai konseling. Untuk nanti di luarnya kita sama sebagai teman lagi. Gimana Mas Dwi? Ya mas saja, saya percaya di sini kita akan melakukan konseling bersama ya. Terima kasih juga mas. Sebelumnya Mas Dwi punya masalah apa yang dikeluhkan kepada saya untuk menanyakan sesi konseling ini? Karena saya lihat Mas Dwi kayak mukanya lemah, letih, lesu gitu. Ada apa emang Mas Dwi? Ya mas saja, saya kesini untuk berkonsultasi. Saya sulit sekali untuk mengatur waktu, terutama di dalam kedisiplinan mas. Saya entah bingung akhir-akhir ini kok nggak bisa disiplin gitu loh. Jadi amburadul, jam kerjanya jam 7, saya bangun jam 5, tetapi hal itu walaupun saya bangun jam 5, siap-siap dan sebagainya itu masih kurang. Seperti itu mas. Oke, terima kasih Mas Dwi. Untuk kedisiplinan waktu ya, semua orang pasti merasakannya kedisiplinan waktu. Tapi untuk Mas Dwi apa ya? Kesibukannya sehari-hari itu seperti apa sih kok sampai terhindar dari kedisiplinan waktu itu tersebut? Saya jujur mas, setelah bangun subuh, salat sama keluarga, setelah itu saya mengurusi kegiatan rumah tangga, nyapu rumah dulu. Habis itu saya punya burung peliharaan yaitu burung beo. Nah itu kadang membersihin kandang, ganti makanan burung itu saya pastikan seharian ini nanti saya tinggal kerja itu bisa mumpuni kayak gitu. Nah habis itu saya siap-siap mas, sebelum berangkat kerja saya usahakan sholat duha dulu setelah terbitnya fajar. Tetapi disiap-siap saya, tapi kok waktunya pas banget, alhasil di kendaraan pun operasionalnya kurang mas. Sampai sana bisa tergolong telat daripada teman saya yang lainnya gitu. Saya mengerti apa yang kamu rasakan. Saya juga merasakan apa yang kamu alami. Saya sangat menyayangkan sekali hal ini. Tapi coba untuk lebih disiplin lagi dengan apa yang kamu laksanakan setiap pagi ini. Coba untuk bangun lebih awal lagi untuk gimana mas. Saya juga merasakan apa yang kamu rasakan sekarang untuk masalahnya yang sangat rumit dengan rumah tangga juga. Jadi saya apa ya, menyarankan aja untuk kamu itu lebih disiplin lagi untuk masalah waktu, terus disiplinan juga itu mas. Tolong jaga mas ya. Oke, sebelumnya minta maaf banget ya mas Dwi ya. Sebelum berumah tangga itu ada masalah lain selain kedisiplinan waktu sebelum rumah tangga itu, atau masalah-masalah yang begitu penting buat Mas Dwi untuk apa ya, jadi masalah terbesar saat ini? Mungkin Mas Dwi punya apa ya, kesibukan lain dari itu, makanya untuk kedisiplinan waktunya tergeser gitu. Mungkin Mas Dwi punya apa ya, kesibukan yang emang tidak bisa ditinggal, maupun kalau ditinggal itu bermasalah gitu menurut Mas Dwi. Silahkan, apakah ada itu? Banyak mas pengaruh
ataupun sebelum saya berumah tangga itu saya mempunyai masalah pada diri saya sendiri. Itu kembalinya kedisiplinan juga mas. Saya sering telat, dan telat itu menurut saya sudah biasa, karena menurut saya itu sudah berangkat telat, yang penting saya udah niat. Dulu pernah bekerja seperti itu, jadi ya mungkin itu imbas dari sekarang saya tidak bisa disiplin tepat waktu setiap kerja begitu. Dari semua yang Mas diceritakan itu memang dari masalah kedisiplinan waktu, kemudian rumah tangga, terus tidur malam dan lain-lainnya itu mungkin apa ya, saya merasakannya kayak penting banget itu mas, karena kedisiplinan waktu itu sangat penting, apalagi Mas Dwi juga bekerja dan juga berkeluarga juga. Jadi itulah masalah dari utama ini, kedisiplinan waktu Mas Dwi itu kurang tepat. Dan mungkin saya memberikan solusi untuk Mas Dwi agar bisa lebih disiplin lagi untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya. Mungkin dari nongkrong malam itu dikurangi, terus tidur tepat waktu, dan bangun juga itu, kalau Mas Dwi sekarang bangun jam 5 itu coba untuk dimundurkan lagi, jam 4 sudah bangun itu mas. Jadi efisiensi waktunya itu lebih tepat dan lebih apa ya, banyak senggangnya untuk kegiatan-kegiatan lainnya gitu mas. Tapi kamu merasa nggak kalau itu apa ya yang membuat kamu tidak kedisiplinan waktu itu? Kalau tidur malam, tidak tepat waktu, ataupun lain-lainnya itu? Saya jujur dulu itu jarang tidur mas, nongkrong sama teman-teman sebelum kita berkeluarga. Nah setelah itu mungkin imbas saya kurang tidur dan lebih dari tidur malam, sampai efeknya sampai saat ini gitu. Mungkin itu yang bisa dirubah untuk tidak nongkrong, kemudian tepat waktu, apa ya, pikirkan untuk besok apa yang kamu harus lakukan. Jadi itulah masalah kamu yang sekarang, buat kedisiplinan waktunya itu tidak tepat dan meleset semua itu masalahnya itu. Oh iya, berarti saya sebelum jam 10 itu kalau bisa aktivitas apapun itu sudah selesai gitu ya? Iya. Baik mas, saya lebih paham akan kekurangan saya dan kesalahan saya, atau mungkin di lain-lain hari kemarin. Bagi saatnya saya untuk lebih disiplin lagi. Saya harus bisa tidur jam 10, saya harus bisa bangun lebih awal dari biasanya. Nah, bisa saya simpulkan, saya merasa cukup terima kasih untuk konseling ini. Begitu mas Hajan ya. Saya merasa tidur saya kurang mas setiap malam. Jadi kalau tidur itu aslinya jam 10, saya di atas jam 10, setengah 1-an. Jadi setiap malam itu kadang nggak bisa tidur karena berpikir mau saya gimana ini keluarga, saya atur lagi keuangannya, terus saya menjadi pribadi untuk mencontohkan bakalan besok saya mempunyai anak seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin itu saja dari saya Mas Dwi. Selebihnya saya mohon maaf atas kelancaran saya ataupun kesalahpahaman saya dalam sesi konseling ini. Untuk apa ya, pembatasan konseling saya dengan Anda saya cabut. Sekarang kita sebagai teman biasa dan seperti biasa-biasa dulu. Terima kasih Mas Dwi. Ya, mau pulang dulu ya mas. Ya, terima kasih Mas. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.